Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu para jamaah Masjid Ar-Rahman yang dimuliakan oleh Allah. Sebelum mulai taklim kita, terlebih dahulu mari sama-sama kita berdoa kepada Allah melalui tawassul kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Muhammadun sayyidul kaunaini wasaqalain wal fariqaini min urbin wa min ajami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawlin minal ahwali muqtahimi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Wa kulluhum min rasulillahi multamisun wa huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawlin minal ahwali muqtahimi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Sirrul Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul mannan wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairul anam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim.
Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli ya fattahu ya alim walhamdulillahi rabbil alamin. Gimana kabar bapak-bapak, ibu-ibu, sehat semuanya? Alhamdulillah. Semoga kita semua senantiasa terus diberikan oleh Allah nikmat kesehatan, selalu diberikan oleh Allah perlindungan. Mudah-mudahan amal ibadah kita selama bulan puasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qiyamul lail kita diterima oleh Allah Ta'ala. Tadarus bacaan Quran kita juga diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedekah kita, zakat kita pun juga diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur alhamdulillah, tidak henti-hentinya hayo kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak henti-hentinya pula telah memberikan limpahan nikmatnya kepada kita. Di antaranya itu adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, serta nikmat kesehatan dan umur yang panjang, sehingga kita masih bisa merasakan berkahnya bulan Syawal pasca kita melaksanakan hari Lebaran. Karena itu kita tidak pernah ada kata lupa dan terlambatnya untuk mengatakan minal aidin wal faizin taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum kullu amin wa antum bi khairin. Dengan kita saling maaf dan memaafkan, semoga dosa dan kesalahan kita diterima oleh Allah, diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita seperti para ulama sebutkan kayaumin waladathu ummuh, seperti kembali menjadi seorang bayi yang baru terlahir kembali, yang tidak pernah membawa noda-noda dosa karena sudah diampunkan dan dihapuskan segala dosa dan kesalahan kita saat bulan puasa. Seorang bayi itu apa? Selalu menyenangkan. Seorang bayi itu apa? Selalu menggemaskan. Seorang bayi itu apa? Selalu semangat untuk beraktivitas dan tidak pernah ada kata lelah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Bapak Ibu para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bulan yang membawa segudang ampunan, bulan yang membawa sejuta kebaikan, bulan suci Ramadan, kini telah pergi menjadi sebuah kenangan. Namun Ramadan telah memberikan dampak yang begitu sangat luar biasa ya Pak kepada kita. Begitu banyak pendidikan, pelatihan yang sudah Ramadan ajarkan kepada kita. Jangan sampai kebiasaan-kebiasaan baik yang Ramadan kemarin ajarkan kepada kita lantas hilang begitu aja tatkala bulan puasa sudah tidak ada dalam kehidupan kita. Kebaikan-kebaikan yang sudah pernah kita lakukan, ayo kita istiqomahkan, ayo tetap kita lestarikan, ayo tetap kita lanjutkan. Meskipun ini sudah bukan lagi bulan suci Ramadan. Emangnya apa sih kebaikan-kebaikan yang sudah Ramadan ajarkan kepada kita, Pak? Yang gak boleh ditinggalkan, tapi harus kita pertahankan, harus kita istiqomahkan. Yang pertama itu rasa rindu terhadap waktu-waktu sholat. Kemarin saat bulan Ramadan
begitu sangat luar biasa. Padahal azan subuh belum dikumandangkan. Coba kemarin Pak, berapa banyak saf jamaah sholat subuh, padahal azan belum dikumandangkan, Masjid Ar-Rahman udah penuh. Betul apa betul? Sholat Isya padahal belum tiba waktunya, azan pun belum dikumandangkan di masjid Pak. Tapi berapa banyak orang saking rindu dengan waktu sholat, sudah memenuhi setiap saf-saf sholat di masjid kita Pak. Ini menunjukkan bahwa rindu terhadap waktu sholat begitu sangat luar biasa. Jauh sebelum datang waktunya mereka sudah hadir ke masjid, ke mushola Pak. Yang mungkin barangkali di luar bulan Ramadan rasa rindu terhadap waktu sholat biasa-biasa doang. Ketika azan berkumandang di sebelah telinga kanan kiri kita, tak tergerak bibir dan hati untuk menjawabnya, apalagi sampai memenuhi panggilannya. Tapi Ramadan tiba, semua hadir ke masjid, ke mushola. Berapa banyak muka-muka baru yang memenuhi masjid dan mushola. Berapa banyak seorang perempuan, anak-anak pun juga sama memakmurkan rumah-rumah Allah Ta'ala. Subhanallah. Belum dengan suara-suara pujiannya, suara-suara tadarus Al-Qur'annya yang saling bersahutan dengan pengeras suaranya. Dari satu masjid ke masjid ya Pak, dari satu mushola ke mushola. Padahal waktu sudah larut malam, tapi begitu semangat mereka memakmurkan rumah Allah Ta'ala. Subhanallah. Hadirin, suasana spiritual yang sudah Ramadan ajarkan kepada kita jangan sirna begitu aja tanpa membawa bekas-bekas yang harus kita teruskan dalam kehidupan kita. Ayo kita terus makmurkan rumah Allah Ta'ala. Ayo kita penuhi kembali masjid dan mushola. Ayo kita makmurkan rumah Allah Ta'ala dengan mengerahkan anak istri kita, sehingga kita pantas, berhak mendapatkan jaminan dari Allah ketika seluruh umat manusia dikumpulkan di padang mahsyar. Saat matahari seperti jaraknya satu jengkal di atas kepala kita. Ini menunjukkan kondisi yang begitu sangat mencekam, kondisi yang begitu sangat menakutkan. Semua umat manusia bingung kala itu, sambil menunggu pengadilan dari Allah Ta'ala kemana dia harus meminta pertolongan. Dia bingung kemana harus meminta bantuan. Tapi ada satu di antara 7 golongan yang oleh Allah akan diselamatkan, yang oleh Allah akan diberikan perlindungan. Dikala orang kala itu ketakutan, dia berada dalam ketenangan. Dikala orang kala itu kepanasan, dia merasakan kesejukan. Siapa? Sab'atun yudhilluhumullahu ta'ala tahta dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Salah satunya wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Seseorang yang hatinya selalu terpaut untuk memakmurkan masjid. Subhanallah. Meskipun aktivitas padat di luar sana, tapi ketika Allah sudah memanggil lewat suara adzan, bergegas dia menyelesaikan aktivitas dunianya. Kagak tenang hati kalau dia enggak langsung buru-buru datang ke masjid dan ke mushola untuk sholat berjamaah Pak. Bahkan bukan hanya masalah ibadah terpaut dia itu hatinya ke masjid Pak, selalu ingin membersihkan rumah-rumah Allah Ta'ala. Rasanya selalu ingin menghidupkan penerangan di rumah Allah Ta'ala. Gak mau rumahnya Allah Ta'ala itu sepi, gak mau rumahnya Allah Ta'ala itu kotor. Dia selalu menjadi garda terdepan dalam membersihkan dan memakmurkan agar para jamaah merasa nikmat saat ibadah. Subhanallah. Nah ini hadirin Bapak Ibu yang Allah muliakan, ya, tren positif yang harus kita pertahankan, tren positif yang harus kita teruskan, harus kita istiqomahkan. Jangan sampai Ramadan pergi kembali masjid menjadi sepi. Nah, kemarin saf jamaahnya banyak,
Setelah bulan Ramadan makin mengurang lagi jumlah jamaahnya. Berarti ini ada yang salah, Pak. Berarti naudzubillah, kalau demikian dia menjadi hamba bulan Ramadan doang, hamba musiman, bukan hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaannya, apakah Allah di bulan Ramadan dengan di bulan Syawal itu beda? Sama aja. Sama aja. Maka kalau kita dikatakan hamba Allah, tentu bukan hanya semangat saat bulan puasa aja jamaahnya, tapi itu pun tetap semangat meskipun sudah lagi bulan puasa. Tetap kita penuhi masjid mushola. Ar-Rahman, alhamdulillah, sholat subuh penuh sampai ke belakang. Alhamdulillah. Ini pertanda mudah-mudahan amal ibadah kita selama bulan puasa ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kata Nabi, wa min alamati qabuli ta'ati tajurru ila ta'atin ukhra. Salah satu tanda diterimanya ketaatan kita, salah satu tanda diterimanya ibadah kita, bagaimana itu ibadah bisa menarik kita, mendorong kita untuk melakukannya di waktu yang lain, dan bahkan bisa memancing kita untuk melakukan kebaikan yang lain. Ini tandanya kebaikan kita yang kemarin sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak, justru sebaliknya membuat kita malas mengerjakan kebaikan-kebaikan yang lainnya, membuat kita off, tidak lagi mau melanjutkan ibadah-ibadah yang lainnya. Na'udzubillah, itu tanda kebaikan dan ketaatan kita saat bulan Ramadan, berarti tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian apa yang berikutnya yang harus kita pertahankan tren positif yang sudah Ramadan ajarkan kepada kita? Yang kedua, yakni kita ayo pertahankan semangat qiyamul lailnya, Pak. Semangat ibadah di waktu malam, di sepertiga akhir malam, Pak. Kemarin ketika bulan Ramadan semangat untuk bangun jam 3 luar biasa. Meskipun gak disadar atau enggak, kalau bulan Ramadan itu justru istirahat malam kita lebih sedikit daripada malam-malam yang lainnya. Betul Pak. Saya sendiri kadang melihat begitu. Padahal siang aktivitas padat ya Pak. Dengan kerjaan kita luar biasa. Kalau bulan Ramadan tidur jam 9 rasa-rasanya susah ya Pak ya. Bener apa enggak? Susah. Mau tidur jam 9 baru pulang terawih, masa langsung tidur. Terkadang nyemil dulu ya Pak ya. Tiba-tiba udah jam 11, habis nonton HP, lihat TV, udah jam 11 saja. Jam 11 pun terkadang nggak bisa langsung tidur Pak. Rebahan dulu jam 12 mulai ngantuknya. Jam 12 kita baru tidur, jam 3 harus bangun. Berarti berapa jam tuh kita tidur Pak? 1, 2, 3 jam hampir setiap malam kita tidurnya Pak. Tapi bangun jam 3 padahal kita tidur jam 12. Gak pernah kita susah. Benar. Mata gak pernah sedikit pun mengeluh. Tidur baru 3 jam harus bangun aja. Kenapa? Inilah keberkahan bulan suci Ramadan. Meskipun 3 atau 4 jam doang kita istirahatnya, semangat untuk bangun di sepertiga akhir malam, bahkan sebelum datangnya waktu kita menyantap makan sahur, kita isi dengan beribadah, kita isi dengan sholat tahajud, kita isi dengan sholat tasbih, kita isi dengan sholat hajat. Berbagai macam amalan-amalan sunnah itu kita lakukan di sepertiga akhir malam, dan itu nyaris dilakukan hampir setiap malam dan tidak pernah kita lewatkan. Hadirin, semangat kita bangun di sepertiga akhir malam,
semangat kita beribadah dan berdoa sebelum datangnya waktu bersahur, itu bagaimana kita tetap lestarikan, tetap harus kita pertahankan, tetap harus kita istiqomahkan, walaupun bukan lagi bulan suci Ramadan. Kenapa? Karena waktu itu waktu yang mulia. Allah Subhanahu wa ta'ala juga berpesan kepada kita, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'ataka rabbuka maqaman mahmuda. Dan dari sebagian kecil malam hendaknya kita bangun, fatahajjad bihi nafilatan lak, bangun dan laksanakanlah sholat tahajud sebagai sholat tambahan untuk kita, kata Allah. Asa ayyab'ataka rabbuka maqaman mahmuda. Semoga Allah, kata Allah yang berbicara, akan mengangkat dan membangkitkanmu ke derajat yang maqam, derajat yang mulia, kalau kita merutinkan sholat di waktu malam. Subhanallah. Terlebih di waktu itu yunazzilullah ta'ala ila sama'id dunya. Di sepertiga akhir malam itu sebenarnya Allah sedang turun ke langit dunia. Dan Allah berkata dengan 3 perkara. Apa kata Allah? Man dzalladzi yatlubuna fanatlubu. Siapa yang pada malam ini dia mencari aku, fanatlubu, sebenarnya aku juga sedang mencari mereka. Orang-orang sedang nikmat terlelap dengan tidurnya, tapi kita bangkit jam 3, jam setengah 4 mencari Allah Ta'ala. Sebenarnya di situ pun Allah sedang mencari kita. Yang kedua, wa man dzalladzi yas'aluna fanu'tiyah. Siapa orang yang pada malam mulia ini dia meminta kepada aku, memohon segala sesuatu yang ada di sisi aku, fanu'tiyah, maka kami akan berikan apa yang mereka minta. Tuh. Kenapa? Karena di waktu itu orang sedikit yang sedang minta. Ibarat telepon, kalau sedikit yang make, kira-kira sinyalnya bagus apa enggak? Kenceng. Tapi kalau itu handphone, jaringannya sedang banyak yang makainya, wah, sinyalnya kadang rep-repan. Iya. Contoh kecil ini Maya. Kalau semua orang sedang kumpul di padang Arafah, lebih dari 5 juta orang, Pak, melaksanakan ibadah haji, kuotanya padahal baru diisi, HP-nya 5G sekalipun, Pak, terkadang saya rasakan itu rep-repan, kadang ada, kadang enggak. Ngirim nih WA sekarang kadang 5 menit baru keluar, baru kebaca. Kenapa? Karena saat itu orang berkumpul di satu titik menggunakan handphone semua, sinyalnya pun terkadang saling rebutan. Nah, sama halnya juga dengan berdoa. Kalau di waktu siang banyak orang yang berdoa, biasa-biasa aja. Tapi ketika itu kita berdoa di waktu orang yang jarang berdoa, di waktu orang yang jarang beraktivitas, Pak, di waktu orang yang terlelap nikmat dengan tidurnya, kita menghadap kepada Allah, kita mencari Allah, kita meminta kepada Allah lewat doa-doa kita. Pantas Allah bilang fanu'tiyah, maka kami akan berikan apa yang dia minta. Karena waktu itu waktu yang mahal, jarang ada orang yang minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, Nabi kemudian Allah berkata, wa man dzalladzi yastaghfiruna fanaghfirullah. Siapa yang pada malam mulia dia beristighfar kepada aku, meminta ampun kepada aku, dia mau bertaubat sebenar-benarnya kepada aku, maka aku pun juga akan mengampuni segala dosa dan kesalahan mereka. Tuh. Pertanyaannya, Pak, selesai bulan Ramadan nih, kita sudah masuk bulan Syawal, hampir 3 minggu, Pak. Sering bangun malam apa enggak, Pak? Alhamdulillah. Ngapain bangun malamnya, Pak? Kencing doang. Habis kencing
tidur lagi. Percis banget kayak cucunya Pak Surip ini Pak. Bangun setengah jam 3 atau setengah 4, pergi ke kamar mandi, bukan masuk lagi ke kamar nonton sepak bola Pak. Kita masuk kamar mandi, basuh muka kita dengan air wudhu, laksanakan qiyamul lail. Bahkan Nabi bersabda, wasiat kepada Sayyidina Ali dalam kitab Wasiatul Mustafa, apa kata Nabi? Hidupkanlah sholat di waktu malam walau kahal bisatin, meskipun seperti memerah susu kambing. Artinya walaupun hanya sebentar doang, walaupun hanya sedikit doang 2 rakaat kita kerjakan, tapi kalau istiqomah rutin kita lakukan, justru ini yang Allah senang. Amalan yang Allah senang bukan ngelihat seberapa banyaknya, seberapa banyak jumlahnya yang dilakukan oleh kita, tapi yang akan dilihat oleh Allah seberapa seringnya itu kebaikan dilakukan. Ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Kata Nabi, sebaik-baiknya amalan yang sangat Allah sangat cinta dari kita, adwamuha, yang berkesinambungan, yang diistiqomahkan, wa in qalla, meskipun secara jumlah sederhana. Walaupun secara jumlah gak banyak-banyak amat, tapi ini kita lazimkan, kita istiqomahkan, ini jauh lebih Allah cinta daripada sekaligus 10 rakaat kita bangun salat malam, habis itu gak pernah lagi salat malam. Betul Pak? Inilah pentingnya istiqomah. Ya, bahkan dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memuji orang-orang yang istiqomah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Fussilat ayat 30, apa kata Allah? Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kata Allah, innal ladzina qalu rabbuna Allah, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan bahwa Tuhan kami adalah Allah, kami adalah hambanya Allah, bukan hamba Ramadan. Tsumma istaqamu, kemudian dia istiqomah dalam kepercayaan, dalam iman kepada Allah Ta'ala. Meskipun berat rintangannya, meskipun susah hambatannya, tapi dia istiqomah menetapi sesuatu tanpa sedikit pun ada keluhan, tanpa sedikit pun dia mundur dari kebiasaan baik yang selama ini dia lakukan. Dia istiqomahkan. Emang istiqomah itu mudah apa susah Pak? Susah. Yang mudah itu istirahat. Benar apa enggak? Yang mudah mah istirahat, kalau istiqomah susah. Harus menata hati kita, harus meluruskan hati kita, harus memantapkan niat kita untuk istiqomah, maka Allah akan berikan kemuliaan dengan tatanazzalu alaihimul malaika. Malaikat akan diturunkan oleh Allah Ta'ala kepada orang-orang yang istiqomah dalam ibadah dan dalam kebaikan. Untuk berkata apa? Yang pertama, pesan Allah yang disampaikan malaikat kepada mereka, Allah takhafu, jangan kau merasa khawatir, jangan kau merasa cemas, jangan kau merasa takut terhadap apa yang selama ini engkau cemaskan. Kalau Allah yang sudah menjamin kita gak boleh takut, kamu gak akan pernah cemas, kamu gak akan pernah khawatir terhadap dunia dan segala permasalahannya, lantas apa lagi yang perlu kita takutkan Pak? Kalau Allah yang sudah menjamin kehidupan kita di alam dunia ini Pak,
Apalagi yang perlu kita khawatirin. Kenapa? Karena yang menjamin ini kan yang punya dunia dan segala isinya. Yang menjamin ini Sang Pencipta alam semesta, Sang Penguasa alam jagat raya. Sudah barang pasti tidak pernah ada sedikit pun yang kita khawatirkan, apalagi kita takutkan, kalau Allah yang sudah meyakinkan kita demikian. Ini balasan bagi orang yang istiqomah. Yang kedua kata Allah, wala tahzanu, jangan bersedih, jangan berkecil hati. Gak pernah akan ada sedihnya orang yang istiqomah dalam kebaikan. Gak akan pernah berkecil hati orang yang sudah istiqomah menetapi kebenaran, Pak. Kenapa? Karena dia selalu diberikan kesenangan, ketenangan, ketentraman dalam menjalani kehidupan dan dikawal oleh para malaikat yang Allah utus kepada orang yang istiqomah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah ya Pak ya. Amin ya Rabbal. Apa aja yang harus diistiqomahin Pak, meskipun gak banyak. Yang tadi salat berjamaah ya Pak ya. Kemarin kan waktu bulan Ramadan 5 waktu gak lepas kita jamaah. Coba zuhur di tempat kerja kejar jamaah, asar mau pulang, asar sebenarnya mau pulang tapi kita sholat dulu Pak. Maghrib apalagi sholat jamaah, isya sambil nunggu terawih pasti berjamaah, subuh masa iya habis sholat langsung tidur pasti berjamaah. Nah semangat jamaah itu Pak istiqomahkan dalam kita, meskipun bukan lagi bulan puasa. Pertanyaannya memang sholat itu berapa lama sih Pak? Hah? Lama apa sebentar? Sebentar, 7 menit paling juga. Gimana Pak? Maksimal 10 menit. Iya. Ketika Allah mengumandangkan suara adzan lewat suara muadzin Pak, ya, kadang kita baru tuh gergegas ngambil air wudhu, masih menit itu Pak. Kemudian kita berjalan nyampe masjid udah qomat, masih penting dapat sholat berjamaah. Daripada Allah sudah mengumandangkan suara azan, sedikit pun gak ngegubris kita, ya nikmatin aja dengan urusan dunia, kagak pernah sholat jamaah. Berarti iman kita turun lagi. Ya. Nah ini. Kemudian yang ketiga, hebatnya istiqomah. Allah berpesan lewat para malaikatnya, wa abshiru bil jannatil lati kuntum tu'adun, berikanlah kabar gembira kepada mereka hai para malaikat, gembirakan mereka walaupun masih di alam dunia dengan surga yang telah Allah janjikan untuk mereka. Subhanallah. Jadi balasannya untuk orang yang istiqomah surga, digembirakan, bukan PHP doang, tapi memang sudah mereka merasakan kegembiraan itu dengan ketenangan, kenyamanan dan ketentraman, dan tidak ada satupun yang dia khawatirkan. Dengan istiqomah berasa dia sudah merasakan percik-percikan surga meskipun dia masih tinggal di alam dunia. Tuh istiqomah. Yang kedua istiqomah sholat malam tadi Pak. Kita gak bisa mungkin tiap hari seperti bulan puasa, tapi jangan juga kita tinggalkan hampir setiap hari, gak pernah kita bangun malam. Meskipun hanya 2 rakaat doang, habis itu tidur lagi, masih penting Pak, daripada kita gak pernah bangun di sepertiga akhir malam, apalagi daripada kita bangun subuhnya selalu jam 6 kesiangan Pak. Nah masa Ramadan bangun jam 3, setelah bulan Ramadan bangun subuhnya jam 6 Pak. Piye ta Pak? Jangan. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, apa tren positif yang harus kita pertahankan ketika Ramadan telah pergi meninggalkan kita? Yang ketiga adalah rutin melaksanakan ibadah puasa.
Kemarin bulan Ramadan semangat banget puasanya. Padahal, Masya Allah panasnya luar biasa ya Ramadan kemarin Pak. Padahal tantangannya luar biasa, 30 hari berturut-turut lamanya kita puasa. Gak pernah sedikit pun ngeluh kita. Nah, bagaimana kebiasaan kita puasa di bulan Ramadan itu kita lanjutkan kebiasaannya di luar bulan Ramadan. Kalau bisa bukan hanya bulan Ramadan kita puasa, bulan-bulan lainnya yang sunnah pun kita puasa. Apalagi kita berada di bulan Syawal. Nabi SAW memberikan riwayat keutamaan dalam hadis sahihnya. Apa kata Nabi? Man shoma Ramadana summa atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahr. Siapa orang yang berpuasa bulan Ramadan kemudian disambungkan dengan 6 hari berpuasa di bulan Syawal, maka dia mendapatkan pahala seperti puasa 1 tahun lamanya. Alhamdulillah. Gimana Pak Ustaz rumusnya? Kok bisa? Habis bulan Ramadan 6 hari kita lagi puasa bulan Syawal seperti puasa 1 tahun. Begini Pak, dalam Al-Quran Allah berfirman, wal hasanatu bi asri amsalihah. Satu kebaikan yang dilakukan oleh kita umat Nabi Muhammad diganjar oleh Allah sama dengan 10 kebaikan. Satu hari puasa yang dilakukan oleh kita umat Nabi Muhammad sama dengan diganjar oleh Allah dengan 10 hari kita puasa. Enak banget, iya dong. Inilah keutamaan yang Allah berikan kepada umat Nabi besar Muhammad yang tidak pernah Allah berikan kepada umat Nabi yang lainnya. Inilah yang membuat Nabi Musa saat berjumpa sama Nabi kita di langit ke-6 membuat beliau itu mengiri, membuat beliau itu menangis dan berdoa kepada Allah, ya Rabb, panjangkanlah umur hamba. Untuk apa? Seandainya kau panjangkan umur hamba, hamba ingin sekali menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku rela mencopot status kenabian aku rela mencopot status kerasulan aku demi aku bisa menjadi umat Nabi besar Muhammad. Tuh Nabi Musa. Maka kita harus beruntung Pak, menjadi umat Nabi Muhammad, karena satu kebaikan dianggap oleh Allah dengan melaksanakan 10 kebaikan. 1 hari kita puasa dianggap oleh Allah dengan 10 hari kita berpuasa. Kemarin Ramadan berapa hari kita puasa Pak? 30. Kalau dikali 10 Pak jadi berapa? 300 hari sebenarnya di mata Allah kita sudah puasa. Kemudian ditambah lanjut dengan 6 hari kita puasa di bulan Syawal. 6 dikali 10 jadi berapa Pak? 60. 300 tambah 60 jadi berapa Pak? 306. Dalam 1 tahun ada berapa Pak harinya? 365. Ustaz, 5 harinya kemana? Katanya 365 ya. Tadi berapa jumlahnya? 60. 5 harinya adalah hari yang dilarang berpuasa. 5 harinya waktu yang diharapkan untuk berpuasa. Hari apa aja? Yang pertama hari raya Idul Fitri. Yang kedua hari raya Idul Adha. Yang ketiga 45 hari Tasyrik tanggal 11, 12 dan 13. Berarti 365 dikurangi 5 sama dengan berapa? 360 hari. Itu bisa kita dapatkan dengan puasa Ramadan dilanjut dengan 6 hari bulan Syawal di mata Allah. Kalau kita mampu melakukan demikian, dicatat dalam catatan amalan kita bulan bin bulan tahun 2026 telah berpuasa sepanjang 1 tahun.
Alhamdulillah. Pak Ustaz, ini sekarang masih bulan Syawal, masih bisa gak kita puasa? Masih. Meskipun memang utamanya mah setelah kita hari raya Idul Fitri tanggal 1 Syawal, lanjut Pak tanggal 2 sampai tanggal 7 kita puasa. Tapi waktu itu Pak Ustaz masih banyak tamu, masih banyak silaturahmi, kue nastar gak ada yang makan. Ulang kali orang Betawi gak ada yang makan. Aduh sayang banget kayaknya kalau gak dihabiskan Pak Ustaz. Oke, kalau begitu nunggu makanannya habis baru kita puasa. Sekarang masih bisa apa enggak? Silahkan aja, masih bisa. Selama masih berada di bulan Syawal, kita berpuasa 6 hari lamanya, insya Allah masih bisa dicatat oleh Allah sama dengan puasa selama 1 tahun. Sekarang tanggal berapa Syawal Pak? 19 22 masih bisa. Ya 6 hari masih bisa. Ayo bapak-bapak yang mau mengejar keutamaan puasa 1 tahun, ini hadisnya sahih Pak, maka dari sekarang juga bisa. Besok Senin Minggu boleh. Siapa yang ingin mendapatkan keutamaan puasa 1 tahun, kejar puasa sunnah di bulan Syawal. Amin ya robbal alamin. Kalau kita sengaja puasa 1 tahun, pertanyaannya mampu apa enggak? Waduh berat lah kayak kita mah ya. Kayaknya mah Ramadan-Ramadan kalau kita mah apalagi yang masih kerja, waduh berat banget puasa setahun ya. Tiap hari kita puasa kecuali 5 hari, berat. Kalau kagak bisa, tadi kita bisa cari keutamaannya dengan puasa 6 hari di bulan Syawal. Insya ada yang udah puasa apa belum? Ada yang udah pernah puasa Syawal sekarang? Tuh, lanjutkan Pak. Yang udah dapat 3 hari, 3 hari lagi habiskan. Yang belum sama sekali masih ada, karena masih tanggal 22. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, diberikan kekuatan iman dan keistiqomahan untuk kembali melanjutkan ibadah siam meskipun bukan lagi bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, tradisi baik yang Ramadan ajarkan kepada kita yang harus terus dipertahankan Pak adalah tilawah Al-Qur'an. Kemarin ke Bapak, jamaah Ar-Rahman pulang tarawih Pak. Habis tarawih enggak langsung buru-buru ke rumah. Tapi ngapain? Tadarus Al-Qur'an hampir 1 jam. Sebelum datang waktu sahur, sebelum datang sholat subuh dikumandangkan, masjid kita udah penuh, dari pojok ke pojok sudah pada baca Al-Qur'an. Benar apa enggak? Bahkan orang rela berangkat kerja naik kereta, sebelum nyampe ke tempat kerja dia sempatkan sambil berdiri buka handphone baca Al-Qur'an Pak. Begitu semangat kita membaca Al-Qur'an, bahkan sampai tengah malam sekalipun gak kenal waktu orang berbondong-bondong berlomba-lomba untuk mengkhatamkan baca Al-Qur'an. Semangatnya begitu sangat luar biasa. Tanda bacaan Quran kita diterima oleh Allah Ta'ala manakala itu bacaan Quran kita kembali dilanjutkan walaupun bukan bulan puasa. Memang Ramadan bulannya Al-Quran, memang Ramadan bulan ulang tahunnya Al-Quran, tapi bukan berarti ini Quran hanya dibaca setahun sekali bulan Ramadan. Ayo kita lestarikan, ayo kita pertahankan, apalagi Al-Quran menjadi hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa bayyinatin minal huda wal furqan. Apalagi Al-Quran kata Allah menjadi guidance, menjadi petunjuk bahkan pedoman dalam kehidupan. Kalau kita berjalan menetapi kehidupan tanpa ada pedoman, yang ada bakal celaka Pak. Tapi kalau kita mempelajari Al-Quran, memaknai setiap huruf-huruf Al-Quran, mentadaburi nilai-nilai Al-Quran, insya Allah kita akan selalu berada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ini Ramadan selesai, kembali Quran ditaruh di atas kursi sampai bulukan, boro-boro dibaca, dipegang juga kagak. Naudzubillah. Subhanallah. Ayo kembali perbaiki bacaan kita, Pak. Ayo semangat kita mempelajari Al-Quran. Karena kata Nabi, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Ya, sebaik-baiknya orang nggak ngelihat berapa dia umurnya, nggak ngelihat apa status sosialnya, nggak ngelihat apa dia kerjaannya, kagak ngelihat dia berapa duitnya. Yang Allah lihat adalah man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Dia mau belajar Al-Quran meskipun umur sudah tua, nggak pernah malu saya untuk belajar, Pak Ustaz. Kenapa? Karena memang ibadah menuntut ilmu tidak dibatasi dengan usia, Pak. Ibadah dalam menuntut ilmu juga tidak dibatasi dengan tempat dan guru. Silahkan, selama kita ada kesempatan, selama kita ada kesemangatan, ayo kita mau belajar Al-Quran. Kenapa? Karena itu Quran bekal kita. Karena itu Quran akan peneman kita dalam kuburan. Bukan ilmu matematik kita, bukan jago bahasa Inggris itu yang bakal ditanya sama Munkar Nakir dalam kuburan, tapi yang bakal ditanya, ma kita buka, hai anak Adam, apa pedoman kitabmu dulu di alam dunia? Al-Quran. Apakah kamu bisa baca Al-Quran? Tentu. Kalau nggak bisa baca Al-Quran, kenapa kau katakan Al-Quran sebagai pedoman dalam kehidupan? Dia pantom tuh sama malaikat. Itu Quran yang akan ditanya oleh malaikat nanti dalam kuburan. Jangan sampai kita ditanya, wa ma dinuka, al-Islamu dini, Islam agama aku. Wa man nabiyuka, siapa nabimu? Muhammadun nabi, Muhammad nabi aku. Wa ma qiblatuka, al-Ka'batu qiblati, Ka'bah adalah kiblat aku. Wa ma kitabuka, apa kitabmu? Al-Qur'anu kitabi, Quran adalah kitabnya aku. Bisa baca atau enggak? Enggak bisa baca. Ya, ngakunya doang Islam, tapi kalau baca Al-Quran gak bisa. Tidak ada kata terlambat. Orang Bogor bilang long life education. Pendidikan sepanjang hayat, tidak pernah kenal umurnya. Minal mahdi ilal lahdi, dari buaya sampai masuk ke dalam liang lahat. Kewajiban menuntut ilmu diperintahkan oleh Allah kepada kita. Amin ya robbal. Manfaatkan kita belajar. Iya, terkadang kalau udah tua gengsinya muncul sih. Malu gua nih. Takut dites satu-satu, besok nggak mau ngaji lagi. Ya. Insya Allah di sini mah nggak ada. Amin. Amin. Ini orang tua di kampung saya pada begitu. Belajar Al-Quran dites satu-satu, bundung. Gara-gara disalahin mulu, Pak. Besoknya nggak mau ngaji lagi. Di sini ada yang begitu. Insya Allah nggak ada di sini, Pak. Di kampung saya bapak-bapaknya begitu. Tapi itu juga pindahan dari kampung sini katanya. Alhamdulillah. Nah itu hadirin Bapak Ibu. Ayo kita lanjutkan tren positif kita bacaan Quran. Jangan hanya ada di bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kebiasaan-kebiasaan baik ini harus kita pertahankan. Inilah hikmah sebenarnya disyariatkannya siang. Agar apa? Agar menjadi power kita, agar menjadi charging kita. Ibarat handphone, jangan sampai dia lobet apalagi ngedrop sampai ketemu bulan Ramadan yang berikutnya. Suasana spiritual yang sudah Ramadan kemarin komplain kita, ajarkan kita hampir 24 jam kita isi dengan nilai ibadah, baik makruh ataupun tidak. Ini supaya menjadi power, kekuatan, energi kita, charging kita untuk mengarungi 11 bulan yang akan datang. Bagaimana kita bisa menerapkan nilai-nilai Ramadan sampai ketemu bulan Ramadan yang berikutnya. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah keistiqomahan,
diberikan selalu oleh Allah kekuatan iman untuk selalu melazimkan, untuk selalu mengistiqomahkan kebaikan-kebaikan walaupun bukan lagi bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Bapak Ibu yang Allah muliakan, demikian taklim kita pada kesempatan pagi hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekhilafan. Terima kasih atas segala perhatian. Mari sama-sama kita akhiri dengan membaca doa. Semoga kita senantiasa yang punya dosa segera oleh Allah diampunkan dosa dan kesalahan kita, yang sedang punya kesusahan oleh Allah dimudahkan segala urusan kita, yang sedang sakit ya Allah semoga segera oleh Allah diangkat penyakitnya, dan mudah-mudahan kita semua hajat-hajatnya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah wa ila hadratin nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa'fu 'anna ya karim, wa'fu 'anna ya rahman, wa'fu 'anna ya rahim. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa bikaramatil Fatihah wa bihaqqi man unzila 'alaihi al-Fatihah. Ya farijal ham farij humumana wa yakashifal gham kashif humumana wa ya man bi ibadihi yaghfir wa yarham. Ya dafi'al bala ya Allah, ya dafi'al bala ya Rahman, ya dafi'al bala ya Rahim. Allahumma anfa'na al-bala ya arhamar rahimin, irhamna ya muhawwilal ahwal, hawwil ahwalana ila ahsanil hal, wa ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar. Ya Aziz ya Ghaffar ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.